Pada sekitar tahun 2011, Genta Permana, seorang pemuda penuh semangat dan ide-ide kreatif, bersama beberapa sahabatnya, memutuskan untuk merintis sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain grafis dan periklanan di Kota Pelajar, Yogyakarta. Mereka adalah sekumpulan anak muda dengan mimpi besar, bertekad membangun usaha dari nol dengan modal patungan seadanya. Awalnya, mereka bekerja secara nomaden, berpindah dari satu kafe ke kafe lain, atau berkumpul di salah satu rumah anggota tim. Namun, seiring dengan bertambahnya klien dan proyek, kebutuhan akan sebuah kantor yang representatif dan permanen menjadi semakin mendesak. Tempat yang bisa mereka sebut rumah kedua, tempat ide-ide liar mereka bisa dituangkan tanpa gangguan. Pencarian kantor pun dimulai. Genta dan kawan-kawan menjelajahi berbagai sudut kota Yogyakarta, mencari tempat yang sesuai dengan anggaran mereka yang terbatas namun cukup luas untuk menampung beberapa meja kerja, ruang rapat kecil, dan area istirahat. Tidak mudah menemukan kriteria ideal tersebut. Banyak tempat yang bagus harganya melambung tinggi, sementara yang murah seringkali tidak layak atau lokasinya kurang strategis. Setelah berminggu-minggu berkeliling dan hampir putus asa, seorang teman memberikan informasi tentang sebuah rumah besar yang disewakan dengan harga yang sangat miring, jauh di bawah pasaran. Lokasi rumah tersebut berada di sebuah jalan yang tidak terlalu ramai, sedikit masuk ke dalam dari jalan utama. Bangunannya tampak tua namun masih kokoh, dengan halaman yang cukup luas ditumbuhi beberapa pohon besar yang rindang. Dari luar, rumah itu memancarkan aura klasik, mungkin sedikit suram karena lama tak terawat, namun Genta melihat potensi besar. Ketika bertemu dengan sang pemilik, seorang bapak parubaya yang ramah, negosiasi berjalan sangat lancar. Harga sewa yang ditawarkan benar-benar di luar dugaan, sangat murah untuk ukuran rumah sebesar itu di Yogyakarta. Ada sedikit perasaan janggal di hati Genta, mengapa rumah sebagus dan seluas ini disewakan dengan harga semurah itu? Namun, kebutuhan mendesak akan kantor dan terbatasnya anggaran membuat Genta dan timnya menepis keraguan tersebut. Mereka berpikir mungkin pemiliknya memang sedang butuh uang cepat atau tidak ingin repot mengurus properti tersebut. Tanpa banyak pertimbangan lebih lanjut, kesepakatan pun terjadi. Mereka akan segera membersihkan dan menata rumah tersebut agar layak menjadi kantor impian mereka. Sebuah keputusan yang, tanpa mereka sadari, akan membawa mereka pada serangkaian pengalaman yang tak akan pernah terlupakan, menguji batas keberanian dan kewarasan mereka. Kegembiraan mendapatkan kantor baru dengan harga miring segera menyelimuti Genta dan rekan-rekannya. Mereka mulai membayangkan tata letak ruangan, di mana meja kerja akan ditempatkan, di mana ruang rapat akan berada, dan bagaimana mereka akan mendekorasi setiap sudutnya agar mencerminkan semangat kreatif perusahaan mereka. Semangat untuk segera pindah dan memulai babak baru begitu membara. Namun, jauh di lubuk hati Genta yang paling dalam, ada sebersit perasaan tidak nyaman yang coba ia abaikan, sebuah intuisi samar bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan rumah itu, sesuatu yang tersembunyi di balik dinding-dinding tuanya. Setelah proses administrasi selesai dan kunci rumah diserahkan, Genta dan timnya segera memulai proses pindahan dan bersih-bersih. Rumah itu memang terasa sangat luas, dengan banyak kamar dan lorong-lorong yang agak gelap. Debu tebal menyelimuti hampir seluruh perabotan lama yang ditinggalkan pemilik, dan sarang laba-laba menghiasi sudut-sudut langit-langit. Mereka bekerja bahu-membahu, membersihkan, mengecat ulang beberapa bagian, dan menata perabotan kantor yang baru mereka beli. Suasana awal dipenuhi canda tawa dan optimisme, namun perlahan tapi pasti, atmosfer aneh mulai menyelimuti rumah tersebut. Kejanggalan pertama dirasakan oleh beberapa karyawan yang seringkali merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut ruangan yang kosong atau dari balik jendela ketika mereka sedang bekerja sendirian. Awalnya, mereka menganggapnya hanya perasaan paranoid akibat kelelahan atau suasana rumah yang memang sedikit menyeramkan karena usianya. Genta sendiri, sebagai pemimpin, berusaha menenangkan rekan-rekannya, meyakinkan bahwa semua itu hanya ilusi. Namun,
Ia pun tak bisa memungkiri bahwa udara di dalam rumah terkadang terasa berat dan dingin secara tiba-tiba, bahkan di siang hari yang terik sekalipun. Gangguan-gangguan halus mulai bermunculan. Pintu yang sudah ditutup rapat terkadang ditemukan terbuka sendiri. Barang-barang kecil seperti pulpen atau dokumen seringkali berpindah tempat tanpa ada yang memindahkannya. Suara langkah kaki samar kerap terdengar dari lantai atas ketika semua orang sedang berkumpul di lantai bawah, atau sebaliknya. Salah satu karyawan, sebut saja Rudi Santoso, yang sering pulang larut malam, mengaku beberapa kali mendengar suara orang berbisik-bisik dari ruangan sebelah yang kosong, namun ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Suatu malam, ketika Genta sedang lembur sendirian menyelesaikan sebuah desain penting, ia mendengar suara ketukan pelan dari salah satu jendela di ruang kerjanya. Padahal, jendela itu menghadap ke halaman belakang yang gelap dan dipagari tembok tinggi. Dengan sedikit was-was, ia memberanikan diri untuk mengintip dari balik tirai. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan bayangan pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Namun, perasaan diawasi itu semakin kuat, seolah ada sepasang mata tak terlihat yang menatapnya lekat dari kegelapan di luar sana. Perasaan tidak nyaman ini mulai mempengaruhi konsentrasi kerja. Beberapa karyawan menjadi lebih pendiam dan sering terlihat gelisah. Canda tawa yang dulu sering terdengar kini mulai berkurang, digantikan oleh suasana tegang yang tak terucap. Genta mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar perasaan atau sugesti. Ada sesuatu yang lain di rumah itu, sesuatu yang tak kasat mata namun kehadirannya mulai semakin nyata dan mengganggu ketenangan mereka. Ia mulai khawatir, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keselamatan dan kenyamanan timnya. Di antara semua ruangan di rumah kontrakan itu, ada satu ruangan yang memiliki aura paling berbeda dan paling kuat nuansa mistisnya. Ruangan tersebut cukup luas, terletak di bagian tengah rumah, dan rencananya akan difungsikan sebagai ruang rapat utama. Sejak awal, Genta dan rekan-rekannya sudah merasa ada yang aneh dengan ruangan ini. Udaranya terasa lebih dingin dibandingkan ruangan lain, dan ada semacam tekanan yang membuat siapapun yang berada di dalamnya merasa tidak nyaman untuk berlama-lama. Dindingnya yang kusam dan minimnya pencahayaan alami semakin menambah kesan angker. Namun, keanehan yang paling mencolok dan sering terjadi di ruang rapat ini adalah munculnya aroma kentang rebus yang sangat khas dan menyengat. Aroma ini bisa datang dan pergi secara tiba-tiba, tanpa ada sumber yang jelas. Padahal, di kantor mereka tidak ada dapur yang aktif digunakan untuk memasak, apalagi merebus kentang. Awalnya, mereka mengira aroma tersebut berasal dari rumah tetangga atau warung makan di sekitar, terbawa angin masuk ke dalam ruangan. Tetapi, aroma itu terlalu kuat dan spesifik, seolah sumbernya berada tepat di dalam ruang rapat itu sendiri. Beberapa kali, ketika sedang serius berdiskusi atau mempresentasikan ide, aroma kentang rebus itu tiba-tiba menyeruak, memenuhi seluruh ruangan. Sontak saja konsentrasi buyar. Beberapa karyawan yang penciumannya sensitif bahkan merasa mual. Genta pernah mencoba mencari sumber aroma tersebut, memeriksa setiap sudut ruangan, bahkan hingga ke kolong meja dan celah-celah dinding, namun tidak menemukan apa-apa. Aroma itu seolah muncul dari udara kosong, menggantung sesaat, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan rasa heran dan sedikit merinding. Suatu sore, ketika hanya Genta dan Adi Pratama, salah satu desainer senior, yang masih berada di kantor, aroma kentang rebus itu kembali muncul dengan intensitas yang lebih kuat dari biasanya. Kali ini, Adi yang dikenal pemberani pun terlihat pucat. "Mas Genta, bau ini lagi," ujarnya pelan, matanya menatap waspada ke sekeliling ruang rapat yang temaram. Genta mengangguk, ia juga menciumnya. Mereka berdua terdiam, hanya suara detak jam dinding yang menemani keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang paling gelap, terdengar suara seperti desisan pelan. Kejadian ini semakin menguatkan dugaan bahwa ruang rapat tersebut adalah pusat dari aktivitas gaib di rumah itu. Aroma kentang rebus yang misterius menjadi semacam tanda kehadiran mereka, para penghuni tak kasat mata.
Ruangan yang seharusnya menjadi tempat bertukar pikiran dan merancang strategi bisnis, kini berubah menjadi salah satu sumber ketakutan terbesar bagi Genta dan timnya. Setiap kali harus mengadakan rapat di sana, selalu ada perasaan enggan dan was-was yang menghantui, seolah mereka sedang memasuki wilayah terlarang milik orang lain. Selain aroma kentang rebus yang menjadi ciri khas ruang rapat, gangguan lain yang mulai sering dialami oleh Genta dan timnya adalah suara-suara anak kecil. Suara tawa cekikikan, langkah kaki kecil yang berlarian, hingga suara tangisan anak-anak sering terdengar dari berbagai sudut rumah, terutama pada sore menjelang malam atau ketika suasana kantor sedang sepi. Anehnya, suara-suara itu terdengar sangat nyata, seolah ada anak-anak yang sedang bermain di sekitar mereka, namun tidak pernah ada wujud anak kecil yang terlihat secara jelas oleh sebagian besar karyawan. Genta sendiri beberapa kali dibuat terkejut oleh suara-suara ini. Suatu ketika, saat ia sedang fokus bekerja di ruangannya, ia mendengar dengan jelas suara anak perempuan memanggil, "Mas, Mas," dari arah koridor. Ketika ia keluar untuk memeriksa, koridor itu kosong melompong. Di lain waktu, saat sedang sholat di mushola kecil yang mereka buat di salah satu sudut rumah, ia mendengar suara anak-anak berlarian di luar pintu, disusul tawa riang. Perasaan merinding langsung menyergap, namun ia berusaha tetap khusyuk menyelesaikan ibadahnya. Beberapa karyawan yang lebih sensitif atau yang kebetulan sedang, kurang beruntung, mulai mendapatkan penampakan samar. Rina, salah satu admin, pernah melihat sekilas bayangan dua anak kecil berambut panjang berlari melintasi ujung koridor dan menghilang menembus dinding. Ia begitu syok hingga jatuh sakit selama beberapa hari. Adi Pratama, yang sering pulang paling akhir, mengaku pernah melihat sosok anak perempuan kecil duduk di salah satu kursi di ruang kerja, menatapnya dengan pandangan kosong sebelum kemudian lenyap begitu saja. Suara tangisan anak-anak menjadi yang paling mengganggu. Tangisan itu terdengar pilu dan menyayat hati, seringkali datang dari arah kamar mandi atau gudang yang jarang terpakai. Beberapa karyawan perempuan sampai tidak berani ke kamar mandi sendirian karena takut mendengar suara tangisan itu. Suasana kantor yang tadinya diharapkan menjadi produktif dan menyenangkan, kini semakin hari semakin dipenuhi aura ketakutan dan ketidaknyamanan. Produktivitas mulai menurun karena banyak karyawan yang tidak bisa fokus bekerja. Genta merasa dilema. Di satu sisi, ia harus menjaga semangat dan moral timnya. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan teror yang semakin nyata ini. Ia mulai berpikir untuk mencari bantuan orang yang lebih mengerti tentang hal-hal gaib, karena ia sadar bahwa ini sudah di luar batas kemampuannya untuk mengatasi. Kehadiran anak-anak ini menjadi bukti bahwa rumah itu memang dihuni oleh entitas lain, entitas yang mungkin tidak suka dengan kehadiran mereka sebagai penghuni baru. Seiring berjalannya waktu dan semakin intensnya gangguan gaib di rumah kontrakan tersebut, penampakan-penampakan mulai bervariasi dan tidak hanya terbatas pada suara atau bayangan anak-anak. Salah satu sosok yang cukup sering menampakkan diri, terutama kepada mereka yang memiliki sedikit kelebihan atau sedang dalam kondisi fisik dan mental yang lemah, adalah sosok seorang nenek tua. Nenek ini digambarkan berperawakan bungkuk, dengan rambut putih panjang tergerai acak-acakan, dan wajah penuh keriput yang memancarkan aura kesedihan sekaligus menyeramkan. Sosok nenek tua ini sering terlihat di area dapur atau di dekat tangga menuju lantai atas. Kemunculannya biasanya tidak disertai suara, hanya tiba-tiba ada di sana, menatap dengan pandangan tajam atau terkadang terlihat sedang melakukan aktivitas aneh seperti menyapu dengan sapu lidi yang sudah usang. Beberapa karyawan yang pernah melihatnya mengaku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang sesaat sebelum dan sesudah penampakan. Genta sendiri belum pernah melihat sosok nenek ini secara langsung, namun ia sering mendengar cerita dari karyawannya yang ketakutan. Selain nenek tua, beberapa karyawan yang lebih peka mulai melihat entitas-entitas lain dengan wujud yang lebih beragam dan terkadang lebih mengerikan.
Ada yang mengaku melihat sosok pria tinggi besar berjubah hitam berdiri di sudut ruangan yang gelap, ada yang melihat bayangan-bayangan aneh bergerak cepat di langit-langit, bahkan ada yang merasa disentuh atau didorong oleh kekuatan tak terlihat. Salah satu karyawan, sebut saja Vira Anjani, yang ternyata memiliki kemampuan supranatural yang tidak pernah ia ceritakan sebelumnya, mulai sering terlihat murung dan ketakutan. Vira akhirnya mengaku kepada Genta bahwa ia bisa melihat mereka dengan cukup jelas. Ia mengatakan bahwa rumah itu tidak hanya dihuni oleh anak-anak atau nenek tua, tetapi oleh sebuah keluarga yang terdiri dari berbagai macam wujud dan karakter. Ada yang hanya iseng mengganggu, ada yang terlihat sedih, dan ada juga yang memancarkan aura permusuhan. Pengakuan Vira ini tentu saja membuat Genta semakin khawatir. Ia sadar bahwa situasi ini sudah sangat serius dan bisa membahayakan kondisi psikologis timnya. Keberanian Genta dan rekan-rekannya benar-benar diuji. Setiap hari berangkat ke kantor terasa seperti memasuki medan perang tak kasat mata. Mereka tidak tahu kapan dan di mana gangguan berikutnya akan muncul. Suasana kerja yang dulu penuh semangat kini berubah menjadi tegang dan penuh kewaspadaan. Genta tahu, ia harus segera mengambil tindakan sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Kisah tentang nenek tua dan entitas lain ini semakin membulatkan tekadnya untuk mencari solusi, apapun caranya. Merasa bahwa gangguan di kantornya sudah mencapai titik yang tidak bisa ditolerir lagi, Genta akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan dari orang yang dianggap pintar atau memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Setelah bertanya ke beberapa kenalan, ia direkomendasikan untuk bertemu dengan seorang spiritualis yang cukup dikenal di Yogyakarta. Dengan harapan besar, Genta, ditemani beberapa karyawan yang paling sering mengalami gangguan, termasuk Vira Anjani yang sensitif, mendatangi kediaman spiritualis tersebut. Setelah mendengarkan dengan seksama cerita Genta dan pengalaman karyawan-karyawannya, spiritualis tersebut bersedia untuk datang dan melihat kondisi rumah kontrakan mereka. Keesokan harinya, sang spiritualis datang bersama beberapa asistennya. Begitu memasuki rumah, ia langsung terdiam, wajahnya serius. Ia berjalan mengelilingi setiap ruangan, sesekali berhenti dan memejamkan mata, seolah sedang berkonsentrasi atau berkomunikasi. Vira yang ikut mendampingi terlihat semakin gelisah, seolah ia juga merasakan kehadiran yang lebih kuat dari biasanya. Setelah beberapa jam melakukan penelusuran, sang spiritualis akhirnya duduk bersama Genta dan timnya. Ia menjelaskan bahwa rumah tersebut memang dihuni oleh sekelompok entitas gaib yang ia sebut sebagai keluarga tak kasat mata. Mereka sudah lama tinggal di sana, jauh sebelum Genta dan timnya menyewa rumah tersebut. Menurutnya, keluarga ini memiliki struktur layaknya keluarga manusia, ada sosok ayah, ibu, anak-anak, bahkan kakek dan nenek. Masing-masing memiliki karakter dan tingkat keisengan yang berbeda-beda. Sang spiritualis juga menjelaskan bahwa aroma kentang rebus yang sering tercium berasal dari aktivitas salah satu anggota keluarga tersebut yang gemar memasak. Suara anak-anak dan penampakan mereka adalah ulah dari anak-anak di keluarga itu yang memang suka bermain dan terkadang iseng menggoda manusia. Sosok nenek tua yang sering muncul adalah salah satu sesepuh di keluarga gaib itu. Beberapa dari mereka merasa terganggu dengan kehadiran Genta dan timnya yang dianggap menginvasi wilayah mereka, sementara yang lain hanya sekadar ingin menunjukkan eksistensinya. Melalui Vira yang terkadang menjadi semacam jembatan komunikasi karena kepekaannya, dan juga melalui mediasi sang spiritualis, ada semacam upaya untuk bernegosiasi. Genta menyampaikan bahwa mereka tidak bermaksud mengganggu, hanya ingin bekerja dengan tenang. Namun, tampaknya, keluarga tersebut tidak mudah untuk diajak berkompromi sepenuhnya. Meskipun ada sedikit pengurangan gangguan setelah kedatangan spiritualis itu, namun beberapa kejadian aneh masih saja terjadi. Terungkap pula bahwa di rumah itu ada beberapa area terlarang yang sebaiknya tidak diganggu oleh manusia. Pemahaman ini, meskipun sedikit menenangkan,
juga menghadirkan dilema baru bagi Genta. Meskipun sudah ada upaya mediasi dan pemahaman mengenai keluarga tak kasat mata yang menghuni rumah tersebut, gangguan ternyata tidak berhenti total. Intensitasnya mungkin sedikit berkurang untuk sementara waktu, namun kemudian kembali meningkat, bahkan terkadang dengan cara yang lebih personal dan menakutkan. Beberapa karyawan mulai mengalami mimpi buruk yang sama tentang sosok-sosok penghuni rumah tersebut. Ada yang merasa tubuhnya ditindih saat tidur di mes kantor bagi yang lembur, atau mendengar bisikan-bisikan yang mengancam ketika sendirian. Puncak teror terjadi ketika salah satu karyawan, sebut saja Dani, tiba-tiba jatuh sakit secara misterius setelah mengaku melihat penampakan paling jelas dari salah satu entitas yang menyerupai kepala keluarga di rumah itu. Dani demam tinggi selama berhari-hari, mengigau, dan seringkali berteriak ketakutan. Dokter tidak menemukan penyebab medis yang jelas atas kondisinya. Kejadian ini benar-benar mengguncang Genta dan seluruh tim. Mereka sadar bahwa ini bukan lagi sekadar gangguan iseng, tetapi sudah mengancam keselamatan fisik dan mental mereka. Produktivitas perusahaan anjlok drastis. Banyak karyawan yang memilih datang siang dan pulang lebih awal karena takut. Beberapa bahkan mulai berpikir untuk memundurkan diri. Genta merasa bertanggung jawab atas semua ini. Rumah yang tadinya diharapkan menjadi tempat berkarya dan meraih mimpi, kini telah berubah menjadi sumber malapetaka. Ia tidak bisa lagi membiarkan timnya bekerja dalam kondisi ketakutan yang terus-menerus. Kesehatan dan keselamatan mereka jauh lebih penting daripada mempertahankan kantor di tempat tersebut. Setelah berdiskusi panjang dengan rekan-rekan pendiri perusahaan dan mempertimbangkan kondisi karyawan, Genta akhirnya mengambil keputusan yang berat namun tak terhindarkan. Mereka harus segera pindah dari rumah kontrakan itu. Keputusan ini disambut dengan kelegaan oleh sebagian besar karyawan, meskipun ada juga rasa sedih karena harus meninggalkan tempat yang pernah menjadi saksi perjuangan awal mereka. Proses pencarian kantor baru segera dilakukan dengan lebih hati-hati. Kali ini mereka benar-benar memperhatikan rasa dan tidak hanya terpaku pada harga murah. Proses pindahan dari rumah angker itu berlangsung cepat, seolah mereka ingin segera lepas dari cengkeraman energi negatif yang menyelimutinya. Barang-barang diangkut dengan tergesa-gesa. Tidak ada lagi canda tawa, yang ada hanya wajah-wajah tegang dan keinginan untuk segera pergi sejauh mungkin. Genta menjadi orang terakhir yang mengunci pintu rumah itu, meninggalkan di belakangnya semua kenangan buruk dan misteri, keluarga tak kasat mata, yang tak pernah benar-benar terpecahkan. Ia berharap, dengan meninggalkan rumah itu, teror yang mereka alami juga akan berakhir. Setelah berhasil pindah ke kantor baru yang lebih nyaman dan bebas dari gangguan gaib, Genta dan timnya perlahan mulai memulihkan diri. Suasana kerja kembali kondusif, dan semangat untuk berkarya pun tumbuh kembali. Namun, pengalaman mengerikan di rumah kontrakan lama itu meninggalkan bekas yang mendalam di benak Genta. Ia sering merenungkan kejadian-kejadian aneh yang telah mereka alami, mencoba mencari makna di balik semua itu. Ia sadar bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, ada dimensi lain dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang tak kasat mata. Dalam pandangan Islam, keberadaan jin dan makhluk gaib lainnya adalah sebuah keniscayaan yang wajib diimani. Allah menciptakan jin dari api, sama seperti Ia menciptakan manusia dari tanah dan malaikat dari cahaya. Jin, seperti halnya manusia, memiliki kehidupan, berkeluarga, memiliki kepercayaan, dan ada yang taat maupun yang ingkar kepada Allah. Mereka hidup di alamnya sendiri yang paralel dengan alam manusia. Terkadang, karena sebab tertentu, terjadi interaksi atau penampakan antara dunia jin dan dunia manusia. Penampakan horor atau gangguan yang dialami Genta dan timnya bisa jadi merupakan ulah dari jin-jin yang merasa terganggu atau memang memiliki sifat usil dan jahat, setan dari golongan jin. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak takut berlebihan kepada jin atau makhluk gaib lainnya, karena kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuasaan Allah. Perlindungan utama adalah dengan senantiasa mengingat Allah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, khususnya ayat-ayat ruqyah seperti ayat kursi, Al-Falah,
Anas, menjaga sholat, dan berdoa memohon perlindungan kepadanya. Seorang Muslim juga diajarkan untuk tidak mencari bantuan atau bersekutu dengan jin, karena hal tersebut dapat menjerumuskan kepada kesirikan. Ketika memasuki tempat baru atau merasa ada gangguan, dianjurkan untuk membaca doa-doa perlindungan dan tidak melakukan perbuatan yang dapat memancing kemarahan mereka, seperti berbuat maksiat atau berlaku sombong. Dari kisah Genta dan keluarga tak kasat mata, ini ada beberapa pelajaran moral yang dapat kita ambil. Pertama, pentingnya untuk lebih berhati-hati dan waspada ketika memilih tempat tinggal atau tempat bekerja. Jangan hanya tergiur harga murah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain, termasuk energi tempat tersebut. Kedua, kita harus senantiasa menjaga adab dan sopan santun dimanapun kita berada, karena kita tidak pernah tahu siapa atau apa yang mungkin menjadi penghuni asli tempat tersebut. Menghormati alam dan segala isinya, baik yang terlihat maupun yang tidak, adalah sikap yang bijaksana. Ketiga, pengalaman ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan keterbatasan kita sebagai manusia. Ada banyak hal di luar nalar dan jangkauan indera kita. Dalam menghadapi hal-hal gaib, benteng terbaik adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Selalu memohon petunjuk dan perlindungannya dalam setiap langkah kehidupan. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya kebersamaan dan saling mendukung dalam menghadapi kesulitan, seperti yang ditunjukkan Genta dan timnya. Pada akhirnya, setiap kejadian pasti mengandung hikmah bagi mereka yang mau berpikir dan merenung. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.